Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhtar dengan Stambok 130 2017 0242. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas proyek 1 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek. Baik, langsung saja. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah observasi, DLC dan presentasi. Observasi di sini kita diminta untuk mencari sebuah studi kasus aplikasi yang berorientasi objek berskala kompleks. Yang kedua adalah SWDLC atau Software Development Life Cycle. Adalah sebuah, di sini kita diminta untuk menginisialisasikan sebuah proyek hingga ke tahap analisis masalahnya. Yang terakhir adalah mempresentasikan. Baik, langsung saja. Untuk tahap observasi, di sini saya akan mengangkat studi kasus dari website carikos.com. Carikos.com ini adalah sebuah website yang berfungsi untuk mengiklankan sebuah kos dan mencari dan membantu para pencari kos untuk menemukan kos. Jadi secara tidak langsung ini konsepnya seperti mempertemukan antara si pencari kos dengan si pemilik kos secara online. Baik, langsung saja kita buka website dari carikos.com ini. Di sini pengguna dari carikos.com ini ada dua secara umum, yaitu adalah si pencari kos dan si pemilik kos. Si pemilik kos ini akan memasarkan iklannya dengan cara berlangganan dari carikos.com dengan paket langganan. Biasanya terpilih dengan berlangganan sebelumnya, dengan ada yang paket 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun dengan jumlah harga yang bervarian. Di sini setelah memilih paketnya, kita bisa menambahkan informasi lanjutan informasi lebih detail dari jenis kos yang akan kita pasarkan ke depannya. Nah, untuk si pemilik kos sendiri, untuk si pencari kos sendiri, dengan si pengguna kos di sini kita bisa mencari daerah mana kita ingin mencari kos, misalkan daerah Jakarta, Yogyakarta, dan sebagainya. Di sini juga terdapat varian harga dengan fitur-fitur atau fasilitas-fasilitas yang ada di kosan tersebut. Nah, baik, lanjut di tahapan di SWDLC atau Software Development Life Cycle. Di sini ada 5 fase tahapan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah fase analisa, fase perencanaan, fase desain, fase implementasi, dan fase support atau dukungan. Baik, langsung saja pada fase pertama, yaitu fase perencanaan. Di fase perencanaan ini, di sini kita akan mendefinisikan masalah-masalah dari sistem carikos.com ini. Adapun masalahnya adalah bagaimana cara membangun sebuah sistem yang berfungsi untuk menampilkan kos yang berada di beberapa wilayah dengan fasilitas-fasilitas tertentu dengan detail harganya. Dan selanjutnya adalah mengkonfirmasi kelayakan proyek, membuat jadwal proyek. Di sini kita bisa menentukan berapa lama jadwal proyek akan dikerjakan, menentukan staf-staf yang terlibat dalam proyek. Nah, di sini kita bisa akan menentukan siapa saja
tokoh yang dibutuhkan atau staf-staf yang dibutuhkan dalam pengembangan proyek ini, sistem ini. Nah, selanjutnya adalah tahap analisa. Tahap analisa di sini kita mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan sebelum membuat sebuah sistem. Terus kedua adalah mendefinisikan kebutuhan sistem. Apa-apa saja yang dibutuhkan, misalkan cost-cost-nya seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Terus fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan, yang paling banyak diminati oleh si pencari kos tentunya. Terus di sini penentuan prioritas-prioritas kebutuhan sistem. Di sini kita menentukan hal apa saja yang ingin diprioritaskan pada kebutuhan sistem yang akan kita bangun. Yang kedua selanjutnya adalah pembuatan prototipe dari sistemnya. Jadi dengan adanya prototipe ini diharapkan sistem yang akan dibangun ada gambaran kasarnya atau blueprint lah istilahnya. Baik, selanjutnya adalah tahapan desain. Tahapan desain ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah desain tingkat tinggi dan desain tingkat rendah. Nah, pada desain tingkat tinggi ini kita bicara tentang desain dan interaksi jaringan dari sistem itu sendiri. Dan yang kedua adalah desain arsitektur aplikasi. Yang untuk tahapan desain tingkat rendah seperti ada desain user interface atau bagaimana desain dari tampilan sistem yang akan kita bangun. Apakah sistem yang akan kita bangun ini sudah masuk kategori yang user friendly kah, atau sudah mudah digunakan oleh pengguna dan lain sebagainya. Tahapan selanjutnya adalah tahapan implementasi. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah coding, testing, dan instalasi. Untuk tahap codingannya, hasil implementasi codingnya bisa dilihat langsung pada website carikos.com. Dan testingnya di sini kita bisa melakukan pengujian pada website carikos.com ini. Apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang dirancangkan sebelumnya. Nah, untuk tahapan instalasi kita menentukan apakah carikos.com ini kedepannya ingin digunakan pada perangkat seperti mobile, desktop, dan sebagainya. Tahapan selanjutnya atau tahapan terakhir adalah support. Setelah sistem sudah dirancang dan dibangun, itu kita juga harus memikirkan tahapan jangka panjangnya seperti pemeliharaan sistem, memperbaikan sistem, dan pendukungan pengguna. Jadi pada pemeliharaan sistem ini bagaimana kita mempertahankan sistem yang sudah dibangun ini sudah dapat berjalan lama atau dapat tetap berjalan ke depannya. Dan yang kedua adalah perbaikan sistem, di mana bagaimana kita dapat mengatasi trouble yang terjadi pada sistem kedepannya. Yang terakhir adalah pendukungan pengguna. Di sini adalah sebuah layanan kepada pengguna untuk memudahkan penggunaan sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pada tahapan presentasi. Untuk tahapan ini mungkin akan dilakukan pada pertemuan berikutnya yang akan ditunjuk langsung oleh dosen pengampu itu sendiri. Jadi sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.